Dulu itu kan kita merintis memang dari benar-benar dari nol. Dulu itu kita melihara kalau nggak salah dari 6, kalau nggak 6 ya 7 lah, kan nggak sampai 10 lah. Dari 5-6 ekor itu kita kembangkan jadi entah itu 15, jadi 20 dan seterusnya. Jadi alhamdulillah semakin kesini itu alhamdulillah menjadi bukan ratusan, alhamdulillah sudah jadi ribuan domba yang kita miliki, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mas Ilu dari peternakan Selanjang Farm. Usia 35 tahun. Asal mula terbentuknya Selanjang Farm itu sebenarnya itu nama tempat ya. Itu kan nama wilayah antara perbatasan mana Cokro sama Dusun Tepus itu kan pertengahannya itu kan ada nama tempat itu namanya Selanjang, terus kita kasih nama aja Selanjang Farm. Duluan kandang kita di daerah Tepis Donomulyo. Sebenarnya kandang kita itu ada 3 titik. Yang pertama di Desa Cokro itu kapasitas dengan sekitar kurang lebih itu sekitar 1.800-an itu. Terus yang kedua kandang Donomulyo itu sekitar 500-an itu. Terus yang paling terbesar itu di mana Sidomulyo Pugeran, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang. Ini kapasitas sekitar kurang lebih itu 2.000 ekor ini. Jadi total kandang kita itu kalau penuh full itu sekitar kurang lebih itu 4.000 ekor itu kalau terisi semua itu. Sapi juga ada 2 lokasi, di Cokro pun ada, di Desa Pugeran yang bersampingan dengan domba pun ada. Sapi kapasitas kalau di Pugeran itu sementara 24 ekor, yang di Cokro itu berapa itu? Yang di Cokro itu 12 kalau ke 15 itu. Kita memilih ternak domba itu kan kalau domba itu kan sifatnya setiap hari atau setiap saat itu hampir selama-lamanya lah itu kan kita tetap membutuhkan domba, karena domba itu kan sunatnya Rasulullah. Jadi sampai kapanpun kalau waktunya belum pada hari akhir, hari kiamat pun pasti masih ada kebutuhan domba itu masih terus menerus. Jadi kita salah satunya memilih domba itu seperti itu. Peluang di domba untuk bisnis itu kan kalau beda sama ini dipelihara buat tahunan itu kan beda. Kalau buat bisnis kan kita carinya kan ya itu lebih cepat, itu lebih baik, karena perputarannya uang itu lebih cepat, lebih baik. Jadi untuk bisnis domba itu memang sangat menjanjikan. Jadi buat peternak-peternak itu yang mau beternak domba itu kan memang sangat menjanjikan. Jadi nggak ada ini, untuk kerugian itu nggak ada, hampir nggak ada lah. Kalau domba itu nggak mati ataupun sakit itu nggak ada kerugian. Ini kita itu fokus ternak fattening khususnya jantan ya, penggemukan di
2, 3, 4 bulan. Jadi ada yang 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Untuk breeding kita cuma ada beberapa, hitungan persen itu cuma 30% untuk breeding. Yang paling banyak itu kita di fattening, khususnya jantan lah. Betina pun ada cuman beberapa lah. Untuk pakan itu kita menggunakan konsentrat itu, bermacam-macam bahan pakan yang kita campur sendiri. Salah satunya itu ada bahan pakan yaitu Polar, Kopra, CGF, BDGS, jagung dan lain sebagainya. Jadi seratnya kita pakai tebon jagung ataupun kangkung. Kalau nggak ada kangkung ya rendeng kacang hijau. Untuk pemberian pakan itu di peternakan kita itu di 2 kali sehari, pagi jam 8, di sore hari jam 3 ataupun jam 4. Usia masuk domba untuk di kandang kita itu yang penting itu kuncinya satu, jangan terlalu muda. Jadi usia itu bisa 5, 6, 7, 8 bulan nggak apa-apa buat fattening itu, karena lebih aman. Karena kalau terlalu muda itu rawan, dalam arti rawan resiko kematian. Itu kan belum waktunya kita beri makan konsentrat, terus kita dikasih konsentrat itu kan rawan kematian itu. Nah, kalau untuk mengenai panen itu kita ada target 2, 3, 4, dan 5. Jadi panennya itu ada yang 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Jadi bisa muter karena kandang kita kan bukan cuma satu tempat ya. Jadi bisa ada yang kandang pertama itu 2 bulan panen, kandang kedua itu 2 bulan panen, kandang ketiga itu 3 bulan panen, dan seterusnya gitu. Jadi bisa muter setiap bulan itu berarti ada yang dipanen gitu. Kalau dulu itu pelihara mulai berapa ekor? Dulu itu kan kita merintis memang dari benar-benar dari nol. Dulu itu kita melihara kalau nggak salah dari 6, kalau nggak 6 ya 7 lah, nggak sampai 10 lah. Itu kita memang merintis dari nol. Dari 5-6 ekor itu kita kembangkan jadi entah itu 15, jadi 20, dan seterusnya. Jadi alhamdulillah semakin kesini itu alhamdulillah menjadi bukan ratusan, alhamdulillah sudah jadi ribuan domba yang kita miliki, alhamdulillah. Tapi kan itu butuh proses yang cukup panjang, bukan cuma sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, itu bahkan udah puluhan tahun lah. Kalau nggak salah itu mulai ternak itu sekitar 2006 sampai sekarang itu. Untuk pemasaran di Selanjang Farm ini, kita kalau pas di momen kurban itu jelas kita di Jabodetabek dan sekitarnya ya, kita alhamdulillah dipercaya sama yayasan, sama pondok itu, alhamdulillah kita dipercaya untuk bagian pengadaan di Selanjang Farm ini. Terus untuk hari-hari biasa pun kita siapkan untuk akikah maupun potongan harian. Jadi kalau hari-hari biasa pun kita siapkan untuk keperluan akikah ataupun potongan kita siapkan. Jadi enggak harus pas momen kurban, jadi tiap hari itu kandang selalu penuh pasti. Alhamdulillah kita itu untuk menyediakan bakalan jantan ataupun betina kita tetap kita sediakan tiap hari, karena ada salah satu teman itu yang memang untuk kita suplai dari kandang kita, entah itu jantan entah itu betina, itu pasti barangnya stok itu selalu ada terus di kandang gitu. Nah, kalau mau naik omset bulanan sih nggak tentulah, namanya orang dagang kan kadang rame kadang sepi. Tapi yang jelas nominalnya tuh udah ya
kadang ratusan, ya antara ratusan sampai miliaran lah itu kan. Puluhan juta kan sudah nggak mungkin, karena buat operasional pakan aja udah ratusan juta lah kita per bulannya itu kan. Kalau omset paling tinggi itu, omset paling gede itu di momen-momen pas Idul Adha, Idul Kurban itu kan. Itu kan kemarin kita korban di 2024 ya. 2024 itu kita bisa menjual sekitar 8.500 ekor. Itu ya kalau omsetnya dengan domba 8.500 ekor itu kan udah, misalkan katakanlah satunya 2 jutaan aja kan udah kelihatan ya, per ekornya 2 juta kan, kali aja 8,5 gitu kan. Motong di kandang kita itu kemarin itu sekitar 1.500 ekor motong di kandang kita di Selanjang Farm, itu motong sekitar 1.500 ekor. Itu dari salah satu yayasan ataupun Sohibul Kurban yang mau kurban, kita sekalian yang nyalurin, kita yang motong di sini. Nah, kalau untuk korban itu proyek itu yang paling besar itu dari yayasan ya. Jadi yayasan alhamdulillah kita dipercaya dari setiap tahunnya itu, alhamdulillah kita dipercaya dari yayasan itu untuk menyalurkan hewan-hewan kurban itu. Jadi kita potong di sini, kita salurkan ke warga-warga sekitar yang memang minim daging kurban. Jadi kita memang setiap tahunnya itu kita bagi daging kurban itu. Jadi warga-warga sekitar sini kita kasih daging kurban setiap tahunnya pasti ada itu. Resiko kematian itu sedikit ya, paling kalau pas domba-domba baru itu baru datang dari mana, dari pasar, belum dikarantina, itu kan harus dikasih serat dulu. Nah, itu kadang-kadang langsung dikasih konsentrat, banyak yang diare, tapi jarang lah. Cuman kalau kematian itu enggak tiap hari, cuman kalau dari ratusan itu paling 1-2 lah, itu wajar lah kalau di angka-angka segitu, cuman nggak setiap hari lah. Kalau untuk mengenai kerugian itu sebenarnya itu kalau di domba itu jarang lah. Kalau karena kita itu beli domba kecil jadi besar, domba kurus jadi gemuk, itu kan udah poin tersendiri. Kalau untuk kerugian sih jarang. Cuman kita udah pernah mengalami kesalahan lah. Jadi di tahun 2023 kemarin itu ada kesalahan yang dimana memang kesalahan itu bukan dari pihak sini ataupun yayasannya, bukan. Jadi memang adalah sifatnya pribadi yang memang kita jadi mengalami kerugian yang cukup lumayan lah, nominalnya cukup lumayan lah. Sebenarnya kan kalau dihitung secara globalan itu di momen itu korban itu nggak rugi, cuman kan secara hitungan keuangan dari satu titik itu, dari yayasan satu titik itu jadi ada kerugian gitu. Jadi kalau untuk kerugian sih kalau di domba sih jarang lah, kecuali domba itu mati sakit itu baru kita ada kerugian. Kalau domba ini jarang lah. Pesan untuk peternak pemula itu ya, kalau mau beternak itu dipelajari dulu itu ilmunya, bukan di berapa besar domba yang mau dipelihara itu kan. Jadi buat peternak pemula kalau mau beternak itu belajar dulu, benar-benar yang tahu ilmunya dulu. Jangan kita pelihara domba sebanyak mungkin baru kita nyari ilmunya, ntar ini jadi
ternaknya itu jadi rusak, jadi nggak karuan itu.